Kita berriqaq, yang melembutkan hati ya, agar mudah menerima hidayah. Kita berriqaq dari ini di bab sekarang nih, ini dari kitab Fathul Bari bab ke-25. Sudah cukup banyak ternyata nih ya, bab ke-25 nih, babul khaufi minallah, bab takut kepada Allah. Kalau bab sebelumnya babul bukai min khosyatillah, bab menangis karena takut kepada Allah. Nah, sekarang bab takutnya ya, oleh Imam Al-Bukhari nya didahulukan bab menangis takut karena takut kepada Allah. Nah, sekarang takut kepada Allah. Ternyata wajib, perintahnya ada, ternyata wajib itu takut kepada Allah itu melaksanakan perintah Allah ya. Nanti ada ayat-ayatnya nih ya. Di dalam bab ini nih Imam Al-Bukhari memasukkan dua hadis yang hampir sama isinya. Ya, isinya hampir sama, hanya ininya dulu nih berarti nih ya di apa namanya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, di dalam kitab Fathul Bari ini ya, kitab syarah Sahih Bukhari. Sebelum ke hadisnya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ini membahas panjang nih tentang takut kepada Allah itu seperti apa. Nah, karena hukumnya, kalau bicara hukum wajib ya, takut kepada Allah itu wajib. Dan yang kemarin kan bab ke-24 juga sudah tentang takut sihnya, takut kepada Allah. Bab menangis karena takut kepada Allah. Nah, kemarin saya sampaikan bahwa tidak takut kepada Allah itu dosa berarti, dan masuk ke dalam salah satu penyakit hati yang harus bersih kan. Penyakit itu harus dibersihkan, harus dibasmi gitulah. Nah, takut kepada Allah itu salah satu tidak takut kepada Allah itu salah satu penyakit hati. Nah, tentunya kan semua tentang penyakit hati itu apabila ada di dalam hati maka berdosa. Dan kalau bersih dari penyakit hati itu berpahala. Jadi tidak takut kepada Allah itu dosa, takut kepada Allah itu berpahala. Selalu ya kan seperti itu semuanya, penyakit hati selalu seperti itu. Dari yang awalnya, yang pertama, kalau kufur itu dosa, kebalikannya kalau tidak kufur berarti iman. Kalau kufur dosa, kalau iman berpahala. Kemudian kalau contoh penyakit hati yang lain itu ya, bodoh dosa, kalau pintar berpahala. Ya, bodoh itu penyakit hati, berarti bodoh itu dosa. Kalau tidak bodoh berarti pintar, berarti berpahala. Kemudian yang ketiga kan, cinta dunia itu penyakit hati, dosa. Kebalikan cinta dunia adalah cinta akhirat, berpahala berarti. Nah, ini ya Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ya, tentang takutnya nih cukup panjang nih. Entah nih cukup atau enggak nih ya, membahas judulnya saja nih ya. Imam Al-Bukhari ya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu membahas judul bab ke-25 ini. Judulnya nih ya, ini penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani tentang judul yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari, babul khaufi minallahi azza wa jalla. Jadi saya kira hadisnya nanti nggak akan terbahas sekarang nih, hadisnya pun mengerikan luar biasa. Catatan pertama,
ya yang dibuat ini yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah al-khauf minallah. Ya judulnya kan demikian ya, al-babul khaufi minallah, al-khauf atau makhofatun, al-khaufu atau makhofatun, itulahnya bahasa Arabnya, khaufun atau makhofatun. Huwa minal maqamatil aliyah. Aduh, apa bahasanya juga jadi susah nih ya. Rasa, itunya rasa takut itu salah satu derajat, ya salah satu derajat yang tinggi. Artinya kalau orang yang di dalam hatinya sudah ada gitunya rasa takut kepada Allah ini, berarti derajat orang itu tinggi. Kalau kita bandingkannya, kalau kita bandingkan begini, kenapa mesti, katakanlah itunya pertanyaannya, tadi kan sudah disampaikan sebelumnya, takut kepada Allah itu wajib karena Allah memerintah. Allah memerintah gitunya manusia itu takut kepada Allah. Yang melaksanakan perintah Allah itu kan wajib. Nah, tapi kita munculkanlah pertanyaan seperti ini. Kenapa mesti takut kepada Allah? Ya kenapa harus takut kepada Allah? Nah, kita bandingkan dengan yang ini, salah satu sajanya yang menerangkan tentang Allah. Dan yang paling mungkin, yang paling sering disebut ini tentang Allah. Yang paling sering disebut tentang Allah itu adalah Allahu Akbar. Kalau sehari semalamnya kalimat Allahu Akbar itu berapa kali itunya muncul? Pada azan berapa kali? 6 kali. Yang awal azan kan 4. Kemudian terakhir 2. Kemudian pada qomat ada. Di dalam sholat apalagi? Di dalam sholat kan mulainya saja dengan Allahu Akbar. Terus Allah menetapkan kalimat tersebut menjadi bacaan yang, bacaan kan bukan sekedar bacaan gitu kan sebetulnya. Allah terus artinya mengingatkan, menanamkan kesadaran kepada manusia bahwa kalau Allah itu maha besar, artinya kamu ini siapa? Bagi orang yang mengucapkan Allahu Akbar bukan hanya sekedar bacaan. Pernah juga saya sampaikan begini. Kalau misalnya ada sebuah tulisan, ya, ada sebuah tulisan kita baca, ternyata tulisannya adalah Allahu Akbar. Pada waktu kita membaca tulisan tersebut, nggak ada kesadaran apa-apa, hanya membaca tulisan yang demikian Allahu Akbarnya. Ada sebuah tulisan yang tulisannya demikian. Tapi kan kalau ketika azan, ketika qomat, ketika sholat, kita kan tidak sedang membaca sebuah tulisan. Itu sedang mengeluarkan suatu pernyataan, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu maha besar, itu Allah Akbar. Kan bukan beda kan dengan ketika menemukan sebuah tulisan itulahnya yang tulisannya Allahu Akbar, tidak disertai dengan kesadaran gitu, pengakuan gitu. Tapi beda kan dengan di dalam azan, di dalam sholat, katakanlah yang di dalam ketika mengucapkannya itu tidak sedang membaca sebuah tulisan, tapi itu harus menjadi kesadaran, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah itu akbar. Allah itu memang demikian. Yang maknanya gitu kan, mana gampangnya saja ya. Kalau kita menyatakan Allahu Akbar lah berarti kita siapa?
Ya, apalagi nanti dengan ayat-ayat banyak nih ayat yang ngabahas judul nawai genep ayatna Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu nerangkeun judul genep ayatna ini ada 6 ayat nih yang dimasukkan. Dari hal tersebut saja katakanlahnya mengapa wajib takut kepada Allah? Karena Allah sudah menyatakan demikian diantaranya kan, bahkan ini yang paling sering kan muncul setiap hari berapa kali kalimat Allahu Akbar itu muncul. Apalagi kan bagi orang yang mengerjakannya, bagi orang yang mengerjakan sholat kan berapa kali itu dia mengucapkan kalimat tersebut. Dan kaifiat sholat, katakanlahnya kaifiat sholat dengan semua bacaannya itu kan Allah yang menetapkan. Kalau kita ambil hikmahnya gitulah, kalau kita munculkan pertanyaan kenapa Allah menetapkan sholat itu mulainya Allahu Akbar, setiap berubah posisi ucapannya Allahu Akbar, artinya begitu sering kalimat tersebut itu muncul. Ya, Allah menanamkan, mengingatkan, menanamkan kesadaran itu yang tidak boleh lalai, tidak boleh lupa. Nah, sehingga dengan kondisi demikian bahwa Allah itu maha besar, artinya kan kalau manusia siapa? Lah kita bagaimana? Benar, jadi benarlah gitu kalau manusia itu wajib takut kepada Allah karena Allah itu maha besar, artinya manusia itu lain maha kecil deh, nggak ada apa-apanya manusia itu tidak ada apa-apanya. Nah, rasanya kalau takut itu kan rasa adanya di dalam hati, maka nah ini urusan hati, yaitu penyakit hati berarti. Ya, rasa takut kepada Allah. Adapun misalnya ada orang yang melanggar gitu melanggar aturan Allah, melakukan misalnya melakukan perbuatan yang haram, dia akan melakukan demikian itu karena dia tidak takut kepada Allah. Kalau benar takut kepada Allah, mana mungkin melanggar. Atau saat itu sedang dikuasai oleh setan. Jadi dikuasai oleh setan sehingga terseretlah gitu, terbawa oleh setan. Sementara setan itu kalau orangnya sudah terseret sampai melakukan perbuatan maksiat, setelah selesai anggaplah setan pergi dan dia tertawa, orang ini kemudian menyesal karena takut kepada Allah. Kecuali kalau yang memang tidak takut kepada Allah, artinya kan ada orang yang demikian. Nah, rasa tidak takut kepada Allahnya itulah salah satu penyakit yang ada di dalam hatinya. Nah, adapun kalau sudah tidak ada rasa takut kepada Allah, mana mungkin dia diperintah mau melakukan, dilarang meninggalkan, berani saja dia kalau diperintah tidak melakukan, kalau dilarang malah melakukan. Nah, yang pertamanya huwa minal maqamatil aliyah. Rasa takut itu salah satu makom tempat lah itu atau derajat kemuliaan yang tinggi. Artinya orang yang memiliki rasa takut kepada Allah di dalam hatinya adalah orang yang berderajat, itunya menempati tempat atau berderajat yang tinggi. Nah, bahkan di antara unsur ikhlas itu kan, di antara unsur ikhlas itu takut itu kan salah satunya. Siji rumoso loro naon itu teh. Itu kan wajibnya satu kan ada rasa malu itulah oleh Allah. Itu hal yang paling mendasar sebetulnya.
kemudian rasa takut, kemudian berharap, kemudian cinta kepada Allah. Ini ternyata semuanya ada ayat Al-Qur'annya yang memerintahkan manusia itu harus punya rasa malu oleh Allah, harus punya rasa takut kepada Allah, harus berharap kepada Allah, dan harus mencintai Allah. Kemudian yang kedua nih, dan rasa takut itu ini min lawazimil iman. Iya orang bahas asli nawen ieu demal tamat moal ayeuna ge ngebahas asli. Kalau kita betul-betul mengikuti ininya ibu-ibu Hajar Al-Asqalani mah. Wa huwa min lawazimil iman. Artinya kemestian, kepastian. Alah seperti apa mungkin begini ya, kepastian talazum, kepastian talazum, apa namanya, kelaziman yang maknanya begini. Alah ininya, ini hanya sekedar analoginya. Kalau misalnya ada apa namanya dua barang gitu ya, dua barang yang sama gitu. Nah di kita kan terkenal yang satu super, yang satu KW. Nah di kita ini terkenal barang teh aya KW na wae di urang mah. Kalau yang orinya gitunya, kalau yang orinya yang supernya kayak kepastian teh pasti mahal. Tapi kepastian tehnya disebut pasti tehnya. Kalau yang KW murah. Misalnya ini barang ini yang KW-nya harganya sekian. Kalau yang orinya tah pasti teta disebut lazim, talazum gitu, pasti mahal. Nah, rasa takut ini talazum dengan iman. Artinya kalau iman pasti, ya kalau iman pasti takut gitu. Kalau benar gitu di dalam hatinya, bukan benar ada iman sih. Kalau benar-benar beriman, kalau orang kafir sudah jelas lah gitunya, orang kafir tidak ada iman, maka mereka pasti tidak ada rasa takut dengan Allah. Nah, orang-orang yang beriman, yang ada imannya, kepastiannya, kemestiannya, talazumnya, kalau ada iman pasti rasa takutnya itu juga ada. Artinya ini akan berbanding lurus. Maknanya berbanding lurus. Apa namanya ya? Sedalam apa gitu rasa takut seseorang kepada Allah itu akan menunjukkan ya sekianlah iman yang ada di dalam hatinya. Karena iman itu kan ada tingkatannya. Ya, iman itu ada tingkatannya, artinya semakin naik, semakin tebal, semakin besar, semakin kuat keimanan seseorang, maka rasa takutnya itu akan semakin besar. Karena ini satu, ini tadi bahasanya ini adalah talazum, ini kepastian, ini kemestian yang mustahil kalau tidak. Kalau orang kafir ada rasa takut gak dengan Allah? Mustahil, karena di dalam hati mereka tidak ada iman. Asli ieu mah ieu nu ori kau beri menawarkan murah pisan, bohong pasti. Disebut talazum gitu. Kalau ori ini barang pasti mahal. Pada iya tanu KW anu harga sakitu mah, dia mah harganya lebih dari rendah dari yang KW, tapi mengatakan ori ieu mah ori mal bisa kalau aku mah ge. Itu artinya kepastiannya, kemestian itu ya. Artinya rasa takut ini akan muncul dengan sendirinya.
Karena itu bagian dari yang namanya iman. Kalau ada iman, talazum pasti rasa takut itu akan ada, tidak bisa dipisahkan. Ya sementara kan iman turun naik, ya tambah rasa takut turun naik pasti. Nah bahkan yang tadinya yang hadis nu ieu teh ya. Hadis yang ini la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamrata hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Tidak akan berzina orang yang melakukan perbuatan zinanya, tidak akan berzina orang yang berzina pada waktu berzinanya dia seorang mukmin. Ya gitu hadis nama tah terjemah harfiah nama. Tidak akan minum khamr dan tidak akan minum khamr orang yang ketika meminumnya dia itu seorang mukmin. Ini artinya sampai melakukan pelanggaran kan jelasnya. Wala yasriku hina yasrikuha wa huwa mu'minun, dan tidak akan mencuri, dan seseorang tidak akan mencuri ketika melakukannya dia itu seorang mukmin. Ya, saya nabi punya ya teh kalau bersabda teh liur perhatikan lagi. Nah maksudnya kalau ada orang yang ada iman di dalam hatinya, ari nyebut orang yang beriman teh siga nu hebat pisan atuh dah. Ya orang disebut orang yang beriman, makan Rasulullah saja kan waktu membagi harta lah gitunya. Rasulullah membagi harta kepada beberapa orang, lalu ada satu orang yang oleh Rasulullah justru dilewat, tidak diberi. Nah sahabat yang saat itu menemani Nabi itunya menanyakan kepada Rasulullah, kenapa dia tidak diberi? Saya yakin dia itu mukmin beriman, mukmin beriman. Kan Rasulullah menegurnya, jangan mengatakan beriman, sebut saja muslim. Jangan mengatakan mukmin, sebut saja muslim. Terus membagi lagi. Dilewat lagi sampai 3 kali. Kenapa Rasulullah dia tidak diberi? Saya yakin dia mukmin. Yang terakhir Rasulullah mengatakan, kamu mengatakan dia mukmin, bagaimana kalau kenyataannya nanti dia masuk neraka? Nah, jangan sebut mukmin beriman mah enggak boleh, atau masa orang beriman ke neraka? Sebut saja dia muslim. Nah, hadis yang barusan tidak akan ada orang yang ada iman. Itulah yang nyebut beriman mah berat sebetulnya. Tidak mungkin orang yang ada iman di dalam hatinya ketika dia melakukan perbuatan dosa tadi yang disebut oleh Rasulullah 3-nya, berzina, khamr, minum narkoba lah gitu, berzina, narkoba, dan mencuri. Orang yang ada iman di dalam hatinya tidak mungkin melakukan perbuatan-perbuatan tadi ketika melakukannya itu di dalam hatinya imannya ada. Nah, artinya ketika melakukannya itu imannya sedang kemana? Ya, imannya sedang tidak ada. Kalau sampai jadi gitu melakukan perbuatan dosa, berarti dirinya itu sepenuhnya sedang dikuasai setan. Ya, dirinya itu sepenuhnya sedang dikuasai oleh setan, berarti imannya dikalahkan. Setanlah yang sepenuhnya menguasai dirinya, karena kan yang mengarahkan keburukan, yang mengarahkan kepada keburukan siapa? Masa iman di dalam hatinya? Padahal kan ada iman kan di dalam hatinya, ada iman di dalam hatinya, tapi jadi melakukan perbuatan dosa, imannya kemana? Masa imannya sih yang memerintahkan? Nah, imannya sedang dikalahkan
dirinya sedang sepenuhnya dikuasai oleh setan. Imannya itu dipukul gitu oleh setan sampai pingsan atau diikat itu sehingga tidak bisa memberikan perlawanan itu kepada setan, padahal setan mengajak kepada keburukan, hanya imannya tidak berdayo. Imannya tuh wala kayo ngelawan setan. Rasa takutnya hilang nggak ketika imannya pingsan? Rasa takutnya ada nggak? Kalau pingsan mah hilang rasa takutnya ge. Ini imannya ada tapi diikat oleh setan tidak berdaya. Rasa takutnya ada tapi kan dikalahkan oleh setan. Saya tanya, huwa min lawazimil iman. Jadi rasa takut ini akibat, tanggaplah,nya akibat dari adanya iman. Sementara imannya sendiri Rasulullah sudah menyebutkan bahwa iman di dalam hati seseorang itu grafiknya turun naik. Yang benar-benar imannya tidak berubah lagi itu kalau sudah sampai kepada sempurna, nggak akan ada turun. Nah, kalau imannya sudah sempurna tidak akan turun lagi. Kalau belum mencapai sempurna mah aya wae turunan teta. Nah, maka rasa takut kepada Allahnya pun akan turun sesuai dengan kadar keimanannya. Dua, tanya catatan Ibnu Hajar al-Asqalani ini. Yang pertama tadi rasa takut itu derajatnya tinggi. Dan Allah mewajibkan kan manusia itu itunya takut kepada Allah. Artinya kalau sudah memiliki itu rasa takut itu berarti menjadi manusia yang mulia, menjadi manusia yang derajatnya tinggi. Hanya takut kepada Allah ini tidak bisa direkayasa. Ya, tidak bisa direkayasa, tidak bersandiwara gitulah, main sinetron siun ku Allah padahal imannya tipis, bohong pasti. Ya, karena rasa takut ini talazum dari iman sebetulnya. Karena rasa takut ini banyak ada bahasa Arab namanya eta talazum. Kepastiannya, kemestian atau akibat lah boleh disebutnya, karena rasa takut ini akibat yang muncul dari adanya iman. Dan imannya sendiri tadi kondisinya tidak stabil, iman itu turun naik, maka rasa takutnya pun akan mengikuti kadar iman yang ada di dalam hatinya. Saya suka ingat ini nih ya, kumaha tuh dari hadis mah jelas, itunya hadisnya jelas, itu kurang kumaha eta hadis pisan jelas nage. Dalam arti mantuk lah itu, mantuk, anggar mantuk tengah arti. Aya nu apal lain mantuk, turuk-tuk hayam samantuk. Anu apal eta deui lain mantuk deui. Tekstual eksplisit lah, artinya maknanya itu ya seperti redaksinya seperti itu, enggak ada mana lain. Artinya mudah gitu kan memahami hadis ini karena tidak perlu apa sih pemahaman, apa sih makna sebenarnya gitu kan. Ini redaksinya. Jadi yang ini bukan orang Islam ya. Ya bukan orang Islam kan. Ini berlaku untuk orang Islam. Ini hadis yang ini iza sami'tumun nida faqulu mislam yaqulul muazin. Coba maknanya apa? Enggak ada mana lain kan dengan redaksi yang demikian. Emang warna naon sudah jadi terjemahkan ya. Iza sami'tumun nida, apabila kamu mendengar panggilan. Nida panggilan, munada yang dipanggil gitunya ke dalam ilmu nahwu sorof kan munada teh yang dipanggil, an-nida teh panggilan.
Iza sami'tumun nida, jika kamu mendengar panggilan. Fakulu, ucapkanlah oleh kalian mislama yaqulul muazin, bukan munadi kan itu nanti dia dah pintar pisan itu Nabi itu. Jika kamu mendengar panggilan, di sini belum jelas panggilan apa, panggilan ibunya, panggilan bapaknya, panggilan ibu pertiwi. Atau jika kamu mendengar panggilan, fakulu, ini perintahnya. Jika kamu mendengar panggilan, fakulu, ini jawab syarat. Jika, maka, ya kan? Maka fakulu, ucapkanlah misla mayakulul muazin, bukan munadi. Ucapkanlah seperti yang dikumandangkan oleh muazin. Oh, ternyata ini kan azan. Nah, terus orang Islam kapan sih mendengar ini? Iza sami'at, jika kamu mendengar panggilan. Nah, orang Islam kapan mendengar panggilan ini? 5 kali sehari. Coba ingat-ingat, bener nggak setiap kali masuk waktu sholat ada yang azan? Bener nggak setiap kali masuk waktu sholat ada nggak yang azan? Nah, perintahnya apa? Apalagi, nah ini baru nih makna dibalik gitunya, makna dibalik redaksi tersebut. Muazin itu artinya orang yang azannya menggunakan azan. Muqomit, alah muqomit, muqomit mah orang yang membacakan qomat. Orang yang membacakan komar. Munakil, munakil mah nunakal bedug. Malah ayah hadis nak munakil itu. Bahasa Arabnya bener bedug ayah di zaman Rasulullah pasti ayah munakil. Nunakal dah. Oh, nggak ada bedug di zaman Rasulullah. Nah, baru kita sekarang nih makna yang lebih jauhnya. Muazin itu yang mengumandangkan azan. Siapa sih yang mengumandangkan azan? Ya, muazin lah, manusia kan? Ya manusia gitu kan. Isinya apa gitu kan, dari anida itu. Isinya itu anida, isinya itu panggilan. Yang dikumandangkannya itu berisi panggilan. Nah, kalau panggilan berarti kan ada yang memanggilnya. Yang memanggilnya siapa? Apa memanggil, yang memanggilnya itu si muazin itu? Apa muazin itu yang memanggil? Nah, muazin mah kudu kegituan atau mereka memanggil mah dengan bahasanya sendiri saja. Kalau muazin yang memanggil, saya kira kan gak usah dengan kalimat azan. No, lo lihat jendela buru atau berjamaah gitu ayo. Tah, eta muazin nu ngageroan. Ya, kalau itu muazin kan yang memanggil. Kalau ini bukan kan, muazin itu kan mengumandangkan gitunya yang isinya kalimat-kalimatnya. Emang itu buatan muazin? Itu kata-kata muazin untuk memanggil orang? Ya kalau muazin memanggil kan nggak usah dilagukan. Ngageroan malah langsung we dar atuh nolol ti jendela. Kadar ieu tah eta muazin nu ngageroan. Yang memanggil itu Allah ya. Nah, ini makna yang lebih dalamnya kan. Yang memanggilnya itu adalah Allah. Nah, kita bicara, ini kan ya contoh gitunya. Nah, kita bicara rasa takut. Kalau saya ajukan pertanyaan seperti ini, berani tidak menghampiri kalau Allah memanggil? Berani nggak kalau Allah memanggil itu kita ini tidak menghampiri, acuh saja, geroan, ricing, beres ngegeroanan, terus kuliah, antep ah ngegeroan mah. Itu kan seolah-olah demikian kan?
Da biasa nuker naon ge eureun heula tuh. Oh aya azan eureun heula. Naon sih maksudnya gitunya? Apa sih maksudnya mesti menghentikan dulu kegiatannya padahal tidak menjawab, tidak memenuhi panggilan, tapi berhenti dulu. Bawa maksudnya teh aya anu geroan euy. Rumput nih, beres nu geroan. Bisa setengah geroan deui ah. Udah. Tuh baik. Wanian ta eta nu kitu wanian tanu al jaroatu alal ilallah nu kitu. Nah contohnya dia berani ketika Allah memanggil tidak menghampiri. Ya berani itunya ketika Allah memanggil tidak menghampiri. Coba analogikan dengan kalau ya di sebuah instansi lah gitunya. Di sebuah instansi misalnya atau di sekolah itu seorang karyawan dipanggil oleh atasan, berani nggak menghampiri? Dipanggil ku atasan mah soalnya itu gaji bisa dipotong, ku Allah dipotong rahmat sih rek kumaha. Kalau Allah apa namanya ya, bukan memotong lah itu, bukan memotong lagi. Kalau Allah kemudian menghilangkan itunya limpahan rahmatnya karena kan dipanggil tidak menghampiri. Padahal Allah memanggil dengan azan itu mau apa coba? Allah memanggil itu mau apa? Derek diajak ngobrol ku Allah teh dalin keur Allah bari nage. Derek diajak ngobrol ku Allah teh. Sok ke dieu ngobrol sugan aya kabutuh aya kasusah nyarita beureun cek Allah teh kitu sebenarnya mah. Bunga itu ku atasan dipotong 10 uber piru ka ai bae Dor gua aja dipotong di selantaran wanian penyamburkeun ke atasan. Gitu. Asa jara rawuh teuing itulah sebenarnya namanya. Nah, tapi kan masalahnya dari sini kenapa berani kepada Allah iman? Karena kalau kita bicara kafir aja, kalau orang kafir ya iyalah mana ada rasa takut pada mereka kepada Allah karena imannya pun tidak ada. Karena rasa takut itu ini kelaziman, salah satu kelaziman yang akan muncul dengan sendirinya apabila ada iman. Itu aneh berarti kan? Nggak aneh. Kalau hari ini kenyataannya, ya ini saya kira kan realita yang nggak bisa dibantah. Setiap kali datang waktu sholat lebih banyak di masjid atau di luar masjid. Orang Islam nih, ya orang Islam lebih banyak di masjid yang memenuhi panggilan Allah atau yang tidak, yang di luar masjid yang tidak memenuhi panggilan Allah. Ini realita. Tapi sekarang coba kita lihat setiap kali datang waktu sholat itu lebih banyak yang di masjid atau yang di luar masjid. Ini ini jawabannya. Mengapa mereka berani tidak memenuhi panggilan Allah? Nah, kan rasa takut dan tidak takut, rasa takutnya atau tidak takut atau malah berani kepada Allah itu kan akibat dari iman yang ada di dalam hatinya. Teu bisa dipaksakan hari kitu mah tuh. Ya kenapa gitunya? Kenapa? Apa orang yang tidak menghampiri panggilan Allahnya dipanggil ketika azan itu tidak tahu Nabi memerintahkan demikian? Darapal dalil mah. Seringkali kan kita mengatakan masa sih orang itu tidak tahu hadisnya, tidak tahu dalilnya. Dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu kan bukan dari dirinya kan, itu dari Allah. Itu dari Allah kan, yang tadi itu dari Allah bukan dari Rasulullah pribadi. Jika kamu mendengar panggilan maka ucapkan, itu kan ucapkan seperti yang dikumandangkan oleh muazin, kecuali hayya ala sholah, hayya ala falah kan tidak seperti yang diucapkan itu ya.
Daeta kan itu panggilannya, azan itu dua panggilannya, hayya ala sholah dan hayya ala falah. Ketika dipanggil demikian kan jawabnya pun jawaban tawadu kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang bisa, kalau dalam ini ya memenuhi panggilan, tidak akan ada yang bisa memenuhi panggilan tersebut kecuali atas pertolongan Allah. Kenapa tidak juga menghampiri? Nah gitunya kok Allah gak diantep ya, tidak diberi pertolongan. Nah, kemudian yang ketiga nih catatannya, ini ya satu tadinya bahwa rasa takut itu derajatnya tinggi, itulah itu harus diraih kan, harus dikejar diraih. Rasa takut itu derajatnya tinggi, rasa takut itu derajatnya, kedudukan, kemuliaannya tinggi. Tapi masalahnya nah seperti ini ternyata, wa huwa min lawazimil iman. Ya, rasa takut itu kelaziman, kepastian, rasa takut itu kepastian dari iman. Jadi imannya dulu. Ya imannya dulu itulahnya. Rasa takut itu akan muncul dengan sendirinya. Tidak ada iman pasti tidak ada rasa takut. Ada iman pasti muncul rasa takut. Hanya kan karena imannya turun naik, maka rasa takutnya pun berbanding lurus. Ketika imannya sedang naik, rasa takut kepada Allahnya kan luar biasa. Tapi ketika imannya turun bahkan sampai ke titik nadir lah itunya, berani melakukan perbuatan maksiat, berani melanggar aturan Allah, seolah-olah kan tidak ada rasa takut, seolah-olah tidak ada iman. Bukan tidak ada iman, tapi imannya sedang tapi insan dibabuk ku setan. Imannya dibabuk ku setan atau diikat imannya itu sampai tidak bisa berbuat apa-apa, dia terseretlah oleh setan. Kemudian di ayat yang pertama, ini surat Ali Imran ayat 175. Ini tersirat, itulah tersiratnya, bukan perintah langsung. Ada ayat lain yang bentuknya perintah, itulah takutlah kepadaku. Itu yang saya katakan tadi bahwa takut kepada Allah itu wajib karena Allah memerintah. Nah di ayat ini nih, di surat Ali Imran ayat 175. Nah ini sudah saya catat tadinya dari 73 rangkaian nanti. Lah sebentar nih ayatnya nih. Kalau rangkaian ke sebelumnya panjang nih ya, ini supaya tidak terlalu panjang nih. Dari 174-nya saja nih. 173 sih ya. Yaitu, kalau yaitu berarti kan sambungan dari ayat sebelumnya nih ya. Ini ayat 173-nya nih ya, terjemahnya saja nih biar nggak terlalu lama nih. Yaitu orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, yang ketika ada orang mengatakan kepada mereka, orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kalian, karena itu takutlah kepada mereka. Ini tentang orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa kaum kafir Quraisy sudah mengumpulkan pasukan yang akan menyerang kalian. Karena itu takutlah kepada mereka. Ternyata justru ucapan itu menambah kuat iman mereka. Dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan dialah sebaik-baik pelindung. Nah, kemudian ayat 74-nya, maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah. Mereka tidak ditimpa suatu bencana dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Allah itu memiliki karunia yang besar. Nah ini ayat 175-nya. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian
dengan teman-teman setianya. Alah, nah artinya teman setia itu deh. Sesungguhnya mereka hanyalah setan yang menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawan dekatnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka. Ini dari Allah berartinya, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Nah ini nih, yang ini nih bentuknya perintah di ayat ini. Fala takhafuhum, janganlah kalian takut kepada mereka, wa khafuni, pas benar-benar ini Ibnu Hajar Al-Asqalani ini. Karena ayat ini wa khafuni, janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku in kuntum mu'minin, jika benar kalian beriman. Nah, yang tadi bahwa talazum, mulazamah, kelaziman, takut itu ini talazum dari iman. Bisa jadi akibat lah gitunya. Ada iman pasti ada takut, tidak ada iman tidak ada takut. Nah, ayat ini dalilnya, takutlah kepadaku jika kalian benar beriman. Ya, in kuntum mu'minin, satunya dalilnya. Kemudian yang kedua surat Al-Maidah ayat 44. Yang dimuat di sini kutipannya ya, Al-Maidah ayat 44 nih ya. Pendek nih yang dikutip di sini. Fala takhshawun nas, janganlah kalian takut kepada manusia, wakhshawun, tetapi takutlah kepadaku. Alah, ya tidak ada panjang ya ayatnya ini. Sungguh kami telah menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Dan janganlah kamu menjual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang telah diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Kalau itu lengkapnya terjemah dari ayat 44. Nah, adapun yang dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari ayat ini yaitu kalimat fala tahsyawun nasa wahsyawun, janganlah kalian takut kepada sesama manusia, akan tetapi takutlah kepadaku. Kemudian satu lagi ayatnya surat Fatir ayat 28. Nah, ini ayat populer ini. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang yang takut kepada Allah itu adalah orang yang berilmu atau yang punya ilmunya tentang Allah. Kalau punya ilmu tentang Allah pasti takut tadi kataku Allahu Akbar gepan piraku teh sieun. Makanya kan ini diulas sedikit yang tadinya. Kalau kita membaca sebuah tulisan yang tulisannya itu Allahu Akbar, apa yang mungkin kita membacanya dalam hatinya atau kalimat tersebut terucaplah melalui lisannya Allahu Akbar. Itu tidak ada makna apa-apa selain kita mengucapkan itu berdasarkan tulisan yang tertera lah gitunya Allahu Akbar. Tapi kan kalau ketika sholat mengucapkan Allahu Akbar itu harus menjadi kesadaran, pengakuan dan keyakinan atas apa yang diucapkannya itu Allahu Akbar. Itu diantara ilmu, itu diantaranya ilmu tentang Allah. Allah itu seperti apa, Allah itu bagaimana.
Allah itu akbar. Itu kan yang demikian, yang kata Allahu Akbar gitu, kalimat tersebut kan itu salah satu kan penjelasan keterangan tentang Allah. Artinya kita punya pengetahuan bahwa Allah itu akbar, dan tentu sangat banyak lagi itu kan. Allah itu siapa, bagaimana, penjelasan tentang Allah itu sangat banyak. Nah, sehingga nantinya juga ini berarti yang satu hal lagi ya yang menentukan seberapa besar gitu rasa takut seseorang kepada Allah, itu tergantung kepada sampai di mana dia mengenal Allah, sebanyak apa ilmu yang dia ketahui tentang Allah. Ya, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, nu teu apal mah da moal asieun moal boro-boro ku Allah. Tentang hal ini kalau nggak salah pernah saya contohkan begini ya, pemahaman lahnya, pemahaman tentang ular ya. Ular di kita ini kan, ular itu pokoknya beracun, berbahaya. Padahal kan ular itu ada yang tidak berbisa. Tapi karena itu kan taunya seperti itu, ular itu berbisa, berbahaya, sehingga kapanpun menemukan ular pasti berusaha untuk dibunuh lah gitunya. Ya itu kan karena punya ilmu, seperti itulah ilmunya, seperti itulah yang dia tahu, ular itu berbisa dan berbahaya. Tapi kalau anak-anak, katakanlahnya anak-anak melihat ular, apalagi ularnya yang padahal ular itu termasuk binatangnya amfibinya, amfibi reptil, bukan amfibi reptil. Nah, binatang-binatang yang demikian itu kalau semakin warnanya menarik semakin berbahaya. Bagi anak-anak justru kan warnanya menarik, semakin menarik gitu untuk kemudian dihampiri, dipegang. Wah, indung nama abong atau gogoakan lagi ningali gitu eta. Karena ibunya tahu itu kan bahwa ular itu berbahaya. Kenapa si anak tidak takut? Ya kenapa si anak itu tidak takut, malah dia tertarik gitunya, ingin hayang nyoo, hayang nyabak. Ya si anak mana tahu bahayanya seperti apa. Nah, itu contoh hanya kalau tidak punya ilmunya mana ada rasa takut. Karena ayat ini kan innama yakhshallaha min ibadihil ulama, itu artinya orang yang punya ilmu, yang berilmu tentang apa? Di sini kan ilmunya tentang innama yakhshallaha, hanyalah orang yang takut kepada Allah itu orang yang punya ilmu tentang Allah. Atau misalnya kalau tadi banyak kalau pawang ular kan tahu berbisa, tahu, tapi dia kan punya ilmunya untuk mengatasinya bagaimana. Kalau si anak tadi, kalau ular matuk bagaimana? Pawang ular lah lo baketang kan eta contoh pawang orang lo baru paih ku orai. Pawang hujan lo baru jibrug. Pawang hujan lo baru jibrug kehujanan. Honos we kieu ngacukeun keris. Ranjucun balik ke daerah. Menganding dibayar mahal kuno hajat supaya ulah hujan. Pawang hujan pikiran cucun gitu, aduh jibrug kebulusan. Nah ini ayatnya, ini terkait dengan ilmu. Nah jadi sampai di sini dua berarti tetapnya sebagai landasan secara umum. Ini sampai di situ untuk memiliki, berarti kan untuk memiliki
rasa takut kepada Allah itu berdasarkan ayat-ayat tadi. Ini nanti ditambah dengan satu lagi atau hadisnya tambah dulunya. Kemudian ada juga hadis yang menerangkan yaitu hadis yang menerangkan tiga orang yang datang ke rumah Rasulullah SAW ingin menanyakan tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Setelah diterangkan, ketiga orang itu malah mengatakan, oh kalau yang demikian, yang sekian, yang seperti itu ibadah Rasulullah itu cukup bagi beliau, karena kan beliau itu tidak punya dosa. Sementara kita ini kan, maka saya akan begini. Jadi dia ini kemudian over lah gitunya. Nabi itu sekian, dia malah berarti kita itu harus diadankan ya pokoknya mah. Ternyata kan malah jadi berbeda. Nah, mendengar ketiga orang itu mengatakan bukannya mengikuti, katanya menanyakan tentang ibadah Rasulullah SAW, tapi setelah dijelaskan bukannya mengikuti itunya apa yang diterangkan. Mereka malah mengatakan, berarti kita ini harus jauh lebih, menurut mereka gitunya, jauh lebih lebih banyak lah jumlahnya, karena kalau sekian bagi Nabi cukup, Nabi nggak punya dosa. Nah kalau kita, Rasulullah mendengar mereka mengatakan demikian, Rasulullah SAW marah. Ya, bahkan oleh Aisyahnya yang menerangkan hadisnya, kemarahan Rasulullah SAW itu jelas terlihat di wajahnya. Nah, dalam kondisi marah itu Rasulullah menyabdakan begini, ana a'lamukum billahi wa asyaddakum lahu khosyah. Akulah orang yang paling berilmu tentang Allah, dan akulah orang yang paling besar rasa takutnya kepada Allah. Rasulullah memiliki rasa takut paling besar itu karena beliau orang yang paling berilmu tentang Allah. Inna a'lamakum ana a'lamakum, di redaksi lain ada yang seperti itu ya. Inna atqakum inna a'lamakum billahi wa akhsyakum. Kalau ini redaksi yang lain ya, akulah orang a'lamakum itu paling berilmu, paling tahu, paling mengenal Allah. Ana a'lamakum, ana a'lamukum. Akulah orang yang paling mengenal, paling tahu, paling berilmu tentang Allah. Itu dengan demikian wa asyaddukum lahu khosyatan, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Nah, sampai di sini berarti dua kan dasarnya untuk memiliki rasa takut. Untuk memiliki rasa takutnya, untuk memiliki rasa takut itu landasannya tetap saja kan landasan pokok untuk seluruhnya sebetulnya iman dan ilmu. Di mana iman ini tadi kan menjadi penyebab antara iman dan ilmu ini sesuatu yang talazum, tadi tidak bisa dipisahkan. Kemudian dasar yang lain itunya untuk memiliki rasa takut itu adalah ilmu. Kenapa ada orang yang beriman? Kenapa ada orang yang beriman? Yang tadi contohnya, ketika datang waktu sholat ada yang azan, nggak ikut berjamaah. Kenapa? Dia tidak beriman apa? Kalau orang kafir kan tidak menghampiri, tidak ikut berjamaah, ya iyalah orang kafir, mereka kan gak ada iman. Dipanggil oleh Allah kan tidak menghampiri, apa mereka gak takut Allah marahnya? Enggak, karena mereka tidak beriman. Nah kalau orang Islam itu ada iman pasti. Nah, kenapa tidak menghampiri ketika dipanggil oleh Allah? Padahal imannya pasti ada. Ini diantaranya bisa jadi kekurangan salah satu unsur iman, ada ilmu yang kurang. Ya, imannya ada tapi ilmunya kurang. Jadi ini dua unsur pokok nih. Nah sementara
Nah, mungkin masih ingat yang ini dulunya. Ini kan tentang al-khaufnya, rasa takut. Bahasa Arabnya al-khauf atau al-makhofah. Khaufun kalau pakai tanwin ujungnya. Khaufun atau makhofatun. Ternyata kan khauf atau makhofatun itu akhir puncak dari yang namanya manusia itu adalah memenuhi tadi kalimat tadi. Berarti Allahu Akbar artinya dirinya asgor, Allah Maha Besar, dirinya nggak ada apa-apanya. Apa iya berani kepada Allah dengan kondisi demikian? Ya apa iya gitu, apa dibenarkan lah itunya, apa benar itu kalau manusia itu berani kepada Allah dengan kondisi Allah itu akbar, artinya kalau manusia maha kecil kuduna ge mun ngarasa, artinya kalau merasa dirinya ini maha amat kecil gitu, artinya harusnya semakin besar kan rasa takutnya kepada Allah. Ya tetap iman itu dan ilmu. Ini yang barusan yang mau saya sampaikan begini, mungkin masih ingat nih. Artinya al-khaufnya ini satu kondisi lah ya. Kalau al-khauf atau al-makhofatu, al-khaufu ini satu kondisi, ternyata ini kondisi akhir dari yang manusia itu harus sampai kepada takut kepada Allah. Nah, adapun alurnya gitunya untuk sampai kepada, karena ini akhir yang harus dicapai oleh manusia itu adalah menjadi manusia yang takut kepada Allah. Bahkan katakanlah rasa takutnya itu sempurna. Nah ini kan dipengaruhi oleh kalau imannya sempurna, maka rasa takutnya juga akan sempurna. Imannya rendah, rasa takutnya juga rendah. Ya, al-khauf ini apa namanya bagian akhir lah itunya, bagian akhir gitu yang harus dikejar, diraih dan didapatkan oleh manusia. Ini mungkin masih ingat ini yang naon teh nu ieu teh anu rasul ilmi. Ini dari ilmunya dasarnya nih. Rasul ilmi al hikmah wa rasul hikmah makhofatullah. Tata ujung berarti puncak dari ilmu. Nah ini kan kebetulan ini kan tentang tadinya yang takut kepada Allah itu adalah yang punya ilmunya. Rasul ilmi, puncak dari ilmu, anggaplah sebagai kalau ilmu ini ibarat anak tangga. Kalau ilmu itu terus dititi kan gitunya, dititi benernya meniti tangga. Titian mahabah muhibah no eta. Kalau terus itu dititinya meniti anak tangga yang namanya ilmu. Kalau ilmu ini artinya terus itu, karena ilmu ini kan disebutnya ningkat lah itunya, berilmu, tambah lagi artinya kan naik ilmunya kan. Nah kalau tangga ilmu ini terus gitunya meniti tangga ilmu, sampai di mana sih ini ilmu gitu kan, sampai di mana sih ilmu ini kalau terus kita menaikinya. Puncaknya itu adalah hikmah. Arti hikmah itu benar. Hikmah teh hakamah yahkumu hukman hikmah. Artinya kalau terus berilmu akan sampai kepada puncaknya itu menjadi manusia yang benar. Dan hikmah itu juga berupa, itulah anggapnya digambarkan seperti ini juga ternyata anak tangga. Nah kalau terus itu meniti hikmah ini terus sampai puncaknya itu kemana? Taye puncaknya teh warosul hikmati makhofatullah, dan puncak dari hikmah itu adalah takut kepada Allah. Sudah di situ nggak ada lagi lanjutannya, itu akhir yang harus diraih oleh manusia.
Nah tinggal ngukur, eta mah berarti mengukur ya introspeksi lah. Kita kan harus dapat pelajaran kan dari sini. Introspeksi itunya mengukur diri karena kalau rasa takut itu ini kan dengan gambaran seperti ini juga takut itu kan akibat kan. Akibat kalau seseorang terus berilmu itu sampai kepada hikmah. Kalau sudah sampai kepada hikmah terus itu bertahan, itu terus bertahan, terus berada di dalam hikmah sampai kepada makhofatullah. Nah itulah rasa takut yang sesungguhnya. Tinggal introspeksi berarti dengan penjelasan Ibnu Hajar al-Asqalani di sini ternyata hanya unsur untuk bisa memiliki mendapatkan rasa takut itu ada dua, yaitu iman dan ilmu. Kalau menurut ayat-ayat yang pertama tadinya di Ali Imran berapa tadi itu 175 ya kan, Allah memerintahkan takutlah kepadaku jika benar kalian beriman. Tadi itu di awal oleh Ibnu Hajar al-Asqalani sudah disebutkan al-khaufu min lawazimil iman. Nah, al-khauf itu kelaziman dari yang namanya iman atau akibat lah kita sebut akibatnya. Rasa takut itu tidak bisa dimunculkan gitu, dipaksakan nggak bisa. Itu akan muncul dengan sendirinya apabila ada iman. Nah, yang kedua unsurnya adalah ilmu. Dalilnya surat Fatir tadi ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kemudian hadis tadinya yang Rasulullah memarahi ketiga orang yang ketika diberitahu ibadah Rasulullah begini mereka malah berarti kita harus beda. Nah itu yang Rasulullah marah dengan menyabdakan ana a'lamukum billah, akulah orang yang paling berilmu tentang Allah, wa asyaddukum lahu khasyatan, dan akulah orang yang paling takut kepada Allah. Nah satu lagi catatannya, ya teh ada 23 baris, ini baru baris ketiga nih. aduh Ibnu Hajar al-Asqalani menerangkan lah panjang-panjang teuing itu. Kullama kanal abdu aqrabu ila rabbihi kana asyaddu lahu khasyatan mimman dunahu. Nah ini berarti akhirnya dari yang tadi seperti ini. Jadi setiap bahasa kitanya apa nih ya terjemahnya nih, terjemah bebas lah kita, maksudnya seperti ini. Barang siapa yang paling lebih, atau mungkin lah itu terjemahnya, barang siapa yang lebih dekat kepada Tuhannya, kepada Allah, maka rasa takut kepada Allahnya itu lebih besar dari yang lainnya. Ini barang siapa yang lebih dekat, nyaman kullama kanal abdu aqrabu ila rabbihi. Ini terjemah bebas saja nih ya, maksudnya seperti ini. Jadi barang siapa atau seseorang yang lebih dekat kepada Allah, pasti rasa takut kepada Allahnya lebih besar dibanding yang lainnya, dan juga rasa takut kepada selain Allahnya, itu rasa takut kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan rasa takut kepada selain Allah. Berarti wajib, nah caranya berarti diantaranya satu tadi kan landasan ya temannya, satu kan landasan tadi, landasan untuk memiliki takut kepada Allah itu apa? Iman dan ilmu. Nah kemudian bagaimana supaya hal itu semakin, artinya bagaimana supaya rasa takutnya itu semakin besar, ya semakin mendekatlah kepada Allah. Contoh konkretnya adalah Rasulullah SAW. Siapa yang lebih dekat dengan Allah dibanding dengan Rasulullah? Rasulullah kan orang yang manusianya, kalau manusia Rasulullah SAW lah manusia yang paling dekat dengan Allah. Pantas kalau rasa takutnya itu paling besar. Nah artinya untuk memiliki rasa takut yang
semakin besar, semakin besar, semakin besar. Berarti dengan cara takorub namanya, dengan cara mendekatkan diri kepada Allah justru. Dan takorub itu adalah taat ibadah. Orang yang berkurang, katakanlah orang yang berkurang ketaatannya, rasa takutnya juga akan berkurang. Orang yang semakin taat kepada Allah maka akan semakin besar ke rasa takutnya kepada Allah. Artinya orang yang banyak beribadah dan itu jelasnya menunjukkan sebetulnya orang yang beribadah menunjukkan ketakutan terhadap Allahnya sangat besar, dan semakin rajin, katakannya semakin rajin, semakin banyak beribadah, maka rasa takutnya itu akan semakin besar. Lu tadilah cirian di garis bawahi, dicatat tadi bahwa al khauf atau makhofatullah itu akhir dari segala-galanya yang harus ditangkenate al khauf itu sama dengan takwa. Takwa juga sering diartikan takut kan ya, ittaqullah, dengan takutlah kepada Allah, ya tidak salah-salah amat lah gitu ya. Nah, dari hal yang tadi bahwa puncak dari ilmu itu adalah menjadi manusia yang benar. Tidak akan ada benar-benarnya manusia tanpa ilmu dari Allah, itu nggak ada yang benar. Hanya dengan ilmu dari Allah lah manusia itu menjadi benar. Itu puncak dari ilmu itu al-hikmah. Dan puncak dari al-hikmah itu adalah makhofatullah. Nah, bagaimana itu kan untuk meraih yang tertinggi, berarti kan makhofatullah al-khauf minallah yaitu dengan cara bertakarub, deketan gitu Allah atau ngejauhan. Justru kalau semakin menjauh dari Allah itu, apa sih cirinya orang jauh dari Allah? Tidak taat. Ya, orang yang jauh dari Allah itu kan berarti tidak taat kepada Allah. Orang yang berkurang ketaatannya nih, ada orang yang berkurang ketaatannya, ada orang yang bertambah ketaatannya. Itu kan manusia kan seperti itulah kita melihatnya. Ada seseorang yang semakin rajin ibadahnya, itu semakin banyak ibadahnya. Ada orang yang berarti ketaatannya naik. Itu otomatis itu, maka rasa takutnya itu akan semakin besar. Nah, kalau orang yang tidak taat, tidak takut berarti kepada Allah, atau orang yang berkurang ketaatannya, berkurang ibadahnya, tak berkurang berarti rasa takutnya kepada Allah. Jauh nantinya akan jauh dari yang disebut di awal tadi, rasa takut itu derajatnya tinggi. Berarti akan jauh dari menjadi orang manusia yang mulia, yang berderajat tinggi, karena rasa takutnya itu justru malah semakin menurun. Kalau berkurang ketaatannya, maka rasa takutnya pun akan semakin berkurang. Itu di awal tadinya Ibnu Hajar al-Asqalani memunculkan paling awal, al khauf itu minal maqamatil aliyah. Dan yang tadi kita gambaran nanti ilmu sampai kepada hikmah, terus berhikmah sampai ke puncaknya yaitu takut. Nah, ini dari kalimat yang terakhirnya, kullama kanal abdu aqrabu ila rabbihi kana asyadda lahu khosyatan mimman dunahu. Orang yang paling dekat kepada Allah maka rasa takutnya itu paling besar dibandingkan dengan yang lain. Dan juga gitunya rasa takut kepada selain kepada Allahnya itu lebih besar dibandingkan dengan takut kepada selain Allah. Tadi teh no di ngotop nah baca gitu wae sieun. Tafsirlah tuh dua hijib lah masih panjangnya, ayatnya juga baru berapa. Dan semua ini berarti masih ini nantinya masih judul nih, karena hadisnya nanti kan hadisnya lebih lebih menekankan lagi itulah tentang bagaimana. Kalau hadisnya tadi menggambarkan ternyata orang yang benar-benar takut kepada Allah itu
semua dosanya diampuni oleh Allah. Dan nanti di hadisnya ya, kalau mau baca duluan juga silahkan. Ada orang yang saya takut bertemu dengan Allah. Itu di hadisnya nantilahnya gambarannya seperti ini. Sampai dia minta kepada keluarganya, jasad saya bakar saja, abunya buang saja. Di akhirat ditanya oleh Allah, kenapa kamu memerintahkan demikian? Saya takut bertemu denganmu. Ternyata oleh Allah diampuni semuanya. Sieun itu panggijeng Allah teh lantaran orangnya memang merasa ketika hidupnya itu tidak taat kepada Allah. Tapi itu diturutan ya mah. Kabarudak dia tejang bisi we ke bapak paeh cenanya. Duru ke bubuy itu ditu jeung sampe nya. Hijikeun jeung sampe. Tosalah itu tah sampai di sana dulu, sampai ini berartinya orang yang apa namanya paling dekat, lebih dekat kepada Allah itu pasti. Nah artinya untuk memiliki rasa takut kepada Allah, untuk memiliki semakin itunya, karena tuntutannya demikian. Yang satu wajib kepada Allah itu wajib, kemudian rasa takut kepada Allah itu harus benar-benar besar lah itunya, takut kepada Allah itu harus besar. Nah untuk demikian itu dengan cara ya bertakarublah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, rasa itu akan semakin besar. Ya, semakin berkurang tadinya kalau ibadahnya berkurang, ibadahnya kurang, rasa takut kepada Allahnya kurang, itu sudah kelihatan. Yang ibadahnya kurang berarti kan ketaatannya kurang, ketaatannya rendah berarti imannya rendah. Rasa takut kepada Allahnya seperti apa? Ya tahu ya adan di hari-hari. Ngersok ini kasih nama eta ada sampai 5 kali aya adan teh atuh katingali lah kalau kumaha ge. Ini kan realita yang tidak bisa kita bantah. Tapi diantaranya mungkin dengan yang barusan itu terjawab lahnya. Kenyataan mengapa setiap kali datang waktu sholat lebih banyak yang di luar masjid daripada yang ikut berjamaah. Tanya jawabannya teh sarieun beureun ku Allah teh jangan bae lah. Teh sarieun nya tidak takut berarti kan oleh Allah.